Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga alhamdulillah di tempat yang sangat mulia berkumpul orang-orang mulia memperingati manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, meridhai segala apa yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita lakukan. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dinul Islam, agama yang membawa keselamatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul fadilah wa sahibul bait yang memiliki hajah dan acara majelis ini, Al-Ustadzah Hajjah Florinda. Insyaallah amin. Amin. Orang yang mengajak itu kan ustazah kan? Yang mengajak ustazah. Dan juga para akhil kiram, saudara-saudara kami ahli salawat dari Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei. Wajah-wajahnya orang-orang hebat semua. Alhamdulillah. Muhammad. Sekarang pukul berapa? 11. Kita akan berhenti insyaallah pukul 4. Insyaallah. Kan selawat, saya mau bicara hanya 5 menit saja, selawat yang banyak. Baik, terima kasih. Pukul 11 biasanya kita rasakan di Brunei panas, luar biasa. Tapi sekarang apa yang dirasakan? Sejuk. Alhamdulillah. Berkat apa? Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dapat dipastikan di dunia saja kita dapat merasakan nikmat dan sejuknya berkat salawat, apatah di akhirat nanti insyaallah. Coba tadi kalau kita baca di awal subhanallah, mungkin kalau kita hayati maknanya, semua kita tidak akan dapat menegakkan kepala, kita akan rindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mengapa kita mesti rindu dengan Rasulullah? Mengapa kita mesti memperolehi syafaat beliau? Bayangkan saat beliau bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Seluruh para sahabat ada di Masjid Nabawi. Biasa beliau berbicara, tidak ada masalah. Tiba-tiba baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan syadidan walam nara min qabl. Tiba-tiba Rasulullah menangis dengan tangisan yang dahsyat. Kata para sahabat, kami belum pernah melihat Rasulullah menangis sedahsyat itu. Semua para sahabat pun ikut menangis. Tak ada seorang pun yang tidak mengeluarkan air mata ketika Rasulullah SAW menangis. Lalu ada seorang sahabat yang tidak kuat untuk tidak mengetahui apa sebab terjadinya tangisan itu. Lalu Sayyidina Umar adalah nama sahabat itu, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma abkika? Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Walam nara min qabl. Kami tidak pernah menyaksikan engkau menangis sedahsyat ini ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara parau, suara yang lemah, lalu kemudian beliau mengatakan, "Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa saat ini hatiku sangat merindukan, ingin sekali berjumpa dengan kekasih-kekasihku." Tentunya Sayyidina Umar merasa teruja. Rasulullah ingin berjumpa, merindukan mereka. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, alasna nahnu min ahbabikum?" Bukankah kami yang duduk sekarang yang menangis bersamamu ini adalah kekasih yang kurindukan Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ahbabihumul ladzina yu'minuna billahi wa yattabi'una risalati wa lam yarawni. Yang aku sedang rindukan, yang aku tangisi sekarang ini, ingin sekali berjumpa dengan mereka, adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, percaya kepada Allah, mengikut sunnahku, padahal mereka belum pernah berjumpa dengan diriku. Subhanallah. Man humul maksud, siapa yang mereka, yang Rasulullah katakan? Nahnu, kita ini. Kita yang saat ini beriman kepada Allah, ikut kepada sunnah Rasulullah SAW, dan kita rindu akan Rasulullah SAW. Itulah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW 14 abadnya lalu. Lalu kalau kita bersoal sekarang, apakah kita sudah merindukan Rasulullah? Apakah kita sudah merasa rindu ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum, tolong ibda'u minal an, mulai dari sekarang khusyukkan hati kita. Rindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara pertama. Walam yarona, kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, belum pernah pula melihat Rasulullah. Ingin berjumpa dengan Rasulullah? Mau? Yang di belakang mau berjumpa? Tidak mau belakang tuh. Hah? Mau? Mau sekarang apa nanti? Sekarang mati dulu lah. Rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamati hubbillahi wa hubbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin memperolehi syafaat dari baginda Rasulullah SAW, paling tidak ada 4 perkara yang mesti dilakukan. 4 saja. Kalau mau dikurangkan lagi terlalu panjang 4, 2 saja. Yang pertama adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan jaliyatan wa khafiyah. Ikuti sunnah Rasulullah baik secara ucapan, secara aktiviti amalan. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian ikuti pula sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaliyah. Jelas kita mengikuti sunnah Rasulullah dengan apa? Melalui sembahyang yang beliau ajarkan, sallu kama raaitumuni usalli. Ikut semua. Qauliyahnya, fi'liyahnya, qalbiyahnya. Sudah terasa panas? Sebab ada yang begini-gini nih, di depan saya sudah begini. Bayangkan di akhirat di padang mahsyar, kita akan berada di sana lama sekali. Lalu tiba-tiba kita sudah ngalih di sana berdiri, ada yang peluhnya kemudian manusia tenggelam dengan peluhnya sendiri. Kita di mana posisinya? Apakah kita akan berada di tahta zillillah, naungan Allah? Insyaallah. Jawaban kita insya Allah, karena kita sedang merindukan, merasakan betapa dekat dan hampirnya kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabna ila nabiyillah Adam alaihissalam. Lalu kita pergi kepada Nabi Adam. Kita akan minta syafaat supaya dimudahkan, disegerakan yaumul hisab, perhitungan itu. Faqulna li nabiyillahi Adam alaihissalam, ya Adam anta abul bashari fasyafi'na ya Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia, bagi kami, syafaatkan kami, bantu kami, minta kepada Allah supaya segera dilakukan perhitungan ini. Apa kata Nabi Adam? La astati, aku tidak mampu membantu kalian. Aku pernah melakukan kesilapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadhhab ila Idris. Fadhahabna ila Nabi Idris faqulna ma qulna summa qala la astati. Zaidhhab ila Nuh, sampai kita diperintahkan pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Semua 24 nabi ini tidak ada yang dapat membantu mensyafaati kita. Kata Nabi Isa alaihissalam, idhhab ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fadhahabna ilaihi wa qulna, wahai Nabi terakhir, engkau adalah Nabi yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantulah kami, ringankan kami dalam kondisi ini. Berikan kami syafaat-Mu, wahai Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah SAW sujud. Dan Allah katakan, ya Muhammad irfa' rasak, angkat kepalamu, wasil tu'ta. Mintalah, aku akan berikan apa yang kau minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Coba Rasulullah kemudian minta, apa yang diminta? Ya Allah, segerakanlah perhitungan umat-umatku dan seluruh makhluk ini. Maka Allah mulai memanggil malaikatnya dan mulai beliau menjaga, melihat umat yang pertama. Siapa umat pertama dihisab? Nahnu, kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang terlahir di akhir zaman, tapi pertama sekali akan dihisab. Dan juga automatically pertama akan dukhulul jannah. Pertama masuk ke dalam surga. Tapi apa akibatnya? Pertama pula masuk ke neraka. Siap? Tidak ada yang siap. Alhamdulillah kita siap masuk surga. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Ketika umatnya dihisab, beliau duduk melihat, menjaga. Begitu beliau melihat ada umatnya yang hasanatuhu ghalabathu sayyi'atuh, kebajikannya melampaui kejahatannya, dhahika wa tabassam, beliau tersenyum dan senyum bahagia. Alhamdulillah umatku selamat. Begitu beliau melihat ada umatnya yang sayyi'atuhu ghalabathu hasanatuh, kejahatannya melampaui perbuatan baiknya, maka Rasulullah sangat bersedih. Sangat bersedih sekali. Dan saat beliau melihat ada umatnya imbang antara baik dan buruk, dia keluarkan, dia ambil sorbannya, ditaruh di tempat yang baik. Faqala al-mala'ikul Mikail, malaikat Mikail berkata, wahai Muhammad, la tada', wahai Muhammad, janganlah engkau menaruhkan sorbanmu. Apa kata Allah? Ya Mikail, da'hu habibi ayyashfa'a ummatahul yawm. Biarkan kekasihku saat ini akan membantu umat-umatnya.
La ilaha illallah. Rasulullah menjaga kita, membantu kita di sana, memberikan syafaatnya. Tidakkah kita menjadi umat yang patut berbangga, bersuka hati kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali ittiba'un nabi, ikutlah kepada nabi kalau memang kita cinta, kita rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua yang mesti dilakukan oleh kita sebagai umatnya adalah rindukan Rasulullah saat engkau berada dimanapun engkau berada. Jangan pernah lepaskan hatimu karena engkau rindu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita rindu? Alhamdulillah. Majelis ini adalah majelis yang mewakilkan rasa hati kita rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kerinduan kita ini Rasulullah sudah menyaksikan. Dan apa kata Rasulullah SAW dalam kitab Mukasyafatul Qulub? Imam Al-Ghazali mengatakan, terdapat seorang lelaki bermimpi, berjumpa dengan Rasulullah di alam mimpinya. Wala yaltafit ilaihin nabi wala yatakallam ma'ahu. Akan tetapi, lelaki ini setelah berjumpa, Rasulullah tidak melihat ke arahnya, tidak pula diajak bicara. Coba bayangkan ya. Sekarang kami kenal saudara-saudara kami dari Indonesia nih, kami kenal. Tapi kami jumpa di the mall. Kami tidak diajak bicara, sakitnya tuh di sini. Kan? Sakit dalam hati kalau sudah kenal diajak bicara. Tapi kalau belum kenal tak masalah lah. Rasulullah mengenal umatnya, tapi tidak diajak bicara dalam mimpi itu. Faqala rajul. Lalu lelaki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, atagadabu alayya?" Apakah engkau marah kepadaku? Rasul berkata, "Lah, aku tidak marah kepadamu." Jika engkau tidak marah, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak melihat ke arahku dan mengapa engkau tidak berbicara denganku? Apa jawaban Rasulullah? La a'rifuka. Aku tidak mengenalmu, bagaimana aku akan diajak bicara? Terus kalau kita jumpa kan, kita belum kenal, tak diajak bicara sudah selesai. Kan? Tidak sakit hati kita. Tapi kalau sudah kenal, tidak diajak bicara, apalagi dengan istri. Kan? Kenal dengan istri ya? Kenal tak? Pasti kenal, kalau tidak kenal sengaja. Sakitlah rasa hati kita kalau istri kita diam. Terus. Nah, pengalaman semua. Pengalaman semua. Nah, itu termasuk yang bicara pengalaman, insyaallah. Sakit rasanya kalau kita kenal lalu tidak diajak bicara. Kata Rasulullah, aku tidak mengenalmu, bagaimana aku akan bicara denganmu? Lalu lelaki ini rupanya rajin mengaji. Dia katakan, "Ya Rasulullah, laqad sami'tu min ulama'i ummatika fid dunya." Aku telah mendengar dari ulamamu di dunia bahwa engkau mengenali umatmu jauh lebih baik dibandingkan seorang ibu mengenali anaknya. Rasulullah SAW mengenali umatnya dari sejak dibangkitkan sampai hari kiamat lebih baik dibandingkan seorang ibu mengenali anaknya. Ada seorang ibu yang tidak mengenali anaknya? Tak ada, pastilah mengenali anaknya. Tapi Rasulullah lebih mengenali umatnya dibandingkan kita semua. Kata Rasulullah, "Sadaqa ulama'i." Benar. Ulama aku itu benar. Aku mengenali umatku sejak aku dibangkitkan jadi Rasulullah sampai ke hari kiamat. Lebih dibandingkan seorang ibu mengenali anaknya. Walakinnaka lam tusalli alayya. Yang menyebabkan aku tidak mengenalimu sekarang ini karena engkau tidak pernah berselawat kepadaku. Allahu akbar walillahi. Rupanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Password kalau kita ingin dikenali Rasulullah, selawat. Alhamdulillah sekarang semua yang hadir di sini adalah sudah pun kita dikenali Rasulullah. Kenapa? Karena kita sudah berselawat. Lalu istaiqaza. Lelaki yang mimpi tadi bangun dari tidurnya. Selepas dia bangun dari tidur, faqala li nafsihi, lalu dia berkata dalam dirinya, "Wallahi, demi Allah, sa'aqra'us salawatu fi kulli yaumin mi'atu marrah." Fafa'ala. Demi Allah, aku akan membaca selawat setiap hari 100 kali. Lalu ia lakukan itu. Wa fi lailatis samin, malam ke-8,
maknanya 7 hari dia sudah baca selawat. 7 hari kali 100, 700 kali. Malam ke-8 tidur, datang lagi Rasulullah dalam mimpinya dan berkata, wal ana qad araftuka. Sekarang aku mengenalimu setelah membaca selawat 700 kali. Ya, sekarang siapa yang mau berjumpa Rasulullah, baca selawat 100 kali setiap hari. Mau? Mau sekarang? Ibda minal yaum, mulai dari sekarang dalam hati lah. Jangan selawat terus, nanti kita tidak dapat ceramah lah. Kan? Oke, itu yang kedua. Yang terakhir atau yang ketiga, menjadi alamat tanda kita cinta kepada Rasulullah adalah cintai. Siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai semua orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Semua. Tidak mengenal dia orang dari manapun, yang jelas dia adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, maka cintai dia. Sebab apa? Rasulullah SAW pernah baru bersabda dalam hadisnya, Salmanul Farisi min ahli baiti. Salman Al-Farisi adalah seorang hamba sahaya. Masuk Islam, lalu Rasulullah katakan, dia adalah keluargaku. Jadi orang yang beragama Islam, orang yang cintakan Allah dan Rasulnya, maknanya kita dah keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita insya Allah akan menjadi umat Rasulullah yang dicintai dan masuk ke dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku bersama orang-orang yang peduli memperhatikan anak yatim bagaikan 2 jariku ini dalam surga. Berjiran dengan Rasulullah. Jadi orang yang mau berjiran dengan Rasulullah di dalam surga, peduli kepada anak yatim. Perhatikan anak-anak yatim. Jangan abaikan mereka. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan menangis. Sehingga Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqul Akhirah, beliau menceritakan satu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam indama ketika faraga min bina'il Ka'bah. Selepas Nabi Ibrahim selesai membina Ka'bah dengan putra beliau Nabi Ismail, sholat. Kemudian sembahyang setiap sudut Ka'bah yang 4 tuh, 1000 rakaat setiap sudut. Maknanya 4000 rakaat Nabi Ibrahim sembahyang. Faqala Allahu lahu. Allah berkata kepadanya, ya Ibrahim, alangkah hebatnya apa yang kau lakukan ini, sembahyang 4000 rakaat. Tapi ketahuilah wahai Ibrahim, ada satu amalan yang shagir, yang kecil, yang kalau kamu lakukan jauh lebih mulia dibandingkan 4000 rakaat yang kau sembahyang ini. Apa amalan itu? Antut ta'imat ta'am lil ja'i'. Engkau memberi satu suap makanan, satu suap saja, kepada orang yang sedang lapar, orang yang sedang perlu makan. Ya, kita beli roti canai 1 ringgit, bagi kepada orang yang sedang perlu makan. Itu lebih mulia, lebih hebat, lebih utama dibandingkan sembahyang 4000 rakaat. Alhamdulillah, kumpulan meraih berkah sudah mengawali ini. Peduli kepada semua orang, peduli kepada anak yatim, peduli kepada du'afa, peduli kepada semua yang memerlukan. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur bahwa kita berada pada kumpulan meraih berkah yang insya Allah keberkatan itu kita akan dapatkan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya tidak adil kalau terlalu panjang karena tempatnya ini terlalu sejuk dan insya Allah kita akan merasa kesejukan. Baik, akhirnya mohon dimaafkan bila ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai, tidak nyaman didengar. Mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.